Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Hari ini kita khususkan pada pembahasan mean atau rataan. Apakah itu rataan? Nah, sebelum kita mengenal jauh tentang rataan, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan mean dari data tunggal dan data kelompok dengan atau secara mandiri, teliti, kreatif, dan tanggung jawab. Saya akan memberikan stimulus di sini, di mana ada 3 orang anak, yaitu Andi, Roni, Siti, dan sedang mengarsip surat masuk yang ada di kantor. Andi akan mengarsip 9 ordner, Siti 7 ordner, dan Roni hanya 2 ordner. Berapakah ordner yang harus diberikan Andi dan Siti kepada Roni agar tugas mereka sama? Oke, mean pada data tunggal. Pada data tunggal ini, mean merupakan rata-rata dari sekumpulan data. Rataan hitung dari mean data tunggal dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn dibagi N, di mana N ini adalah banyaknya data atau biasa disingkat sigma XI per N. Contoh soal. Di sini kita disuruh menentukan rata-rata data berikut. Ada data 3, 4, 4, 3, 6, 7, 6, 7, 8, 9. Untuk menentukan rata-rata, maka data ini kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi banyaknya data, sehingga diperoleh X barnya sama dengan 5,7. Yang berikutnya yaitu rata-rata gabungan. Rumus rata-rata gabungan yaitu N1 X1 N2 X2 ditambah N3 X3 per N1 ditambah N2 ditambah N3. Contoh soal. Ada rata-rata ulangan fisika dari 10 murid itu adalah 62. Jika digabungkan dengan nilai 5 murid yang lainnya, ternyata rata-ratanya turun menjadi 54. Nah, berapakah nilai rata-rata dari 5 murid tersebut? Penyelesaiannya 62 sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan X10 dibagi 10. Maka jumlah totalnya 62 kali 10 ini 620. Jika kita misalkan nilai rata-rata 5 anak itu adalah X, maka 54 sama dengan 620 ditambah 5X per 15. 54 ini adalah rata-rata gabungan, sehingga 620 ditambah 5X sama dengan 810. 810 ini kita dapatkan dari 54 dikalikan dengan 15, maka 5X nya ketemu 190, sehingga X nya ketemu 38. Jadi rata-rata dari 5 anak tersebut adalah 38. Oke, sekarang kita akan belajar mean pada data kelompok. Pada data kelompok ini, untuk mencari mean dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama nilai tengah, yang kedua rataan sementara, dan yang ketiga dengan pengkodian. Untuk mencari rata-rata dengan nilai tengah, maka bisa kita gunakan rumus sigma FI XI per sigma FI, di mana XI adalah nilai tengah, FI adalah frekuensi. Contoh soal. Oke, diberikan data berat badan berikut. Ini adalah berat badan. Yang memiliki berat badan antara 40 sampai 49 itu frekuensinya 1. Antara 50 sampai 59 frekuensinya 4, dan seterusnya. Nah, kita disuruh mencari rataan menggunakan cara yang pertama, yaitu nilai tengah. Penyelesaiannya adalah kita menentukan nilai tengah dulu. Dari mana 44,5 ini? 44,5 ini kita dapatkan dari nilai tengah antara 40 sampai 49, atau bisa juga kita menggunakan cara dijumlahkan dari 40 dan 49 ini kita jumlahkan kemudian dibagi 2, hasilnya 44,5. Sedangkan kelas yang kedua juga sama seperti itu, 50 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya 54,5.
Ini berlaku untuk kelas seterusnya. Sedangkan FI/XI ini adalah perkalian dari titik tengah dengan FI, maka 44,5 dikali 1 44,5, 54,5 kali 4 218, dan seterusnya, sehingga jumlah dari FI/XI ini adalah 2950, sedangkan jumlah dari frekuensi ini adalah 40. Maka nilai rata-ratanya adalah 2950 dibagi 40, hasilnya 73,75. Ini untuk cara yang pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Oke, kalau kita menggunakan cara rataan sementara, apakah hasilnya sama? Kita buktikan dulu. Untuk rataan sementara ini, rumusnya adalah X bar sama dengan X sementara dikalikan dengan sigma FI DI per sigma FI. DI sendiri itu adalah XI dikurangi X sementara. Untuk lebih jelasnya kita masuk contoh soal ya. Nah, di sini sama, kita permasalahannya sama. Berat badannya juga sama, frekuensinya juga sama. Kita buktikan sama enggak dengan cara yang pertama tadi. Nah, untuk mencari menggunakan rataan sementara, di sini rataan sementara ini ditentukan dengan cara mengambil titik tengah yang memiliki frekuensi terbesar. Di sini kita lihat dulu frekuensi yang terbesar adalah 14. Maka rataan sementara di sini adalah 74,5. Sehingga untuk mencari DI-nya itu XI dikurangi X sementara. Maka untuk yang kelas pertama 44,5 ini dikurangi dengan 74,5, hasilnya negatif 30. Yang kelas kedua berarti 54,5 dikurangi 74,5, hasilnya negatif 20. Itu berlaku untuk seterusnya. Sedangkan FI/DI itu adalah frekuensi dikalikan dengan DI ini, sehingga negatif 30. Jika ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah negatif 30 dan ini 40. Maka rumusnya tadi X sementara ditambahkan FI/DI dibagi FI, maka 74,5 ditambah negatif 30 dibagi 40, hasilnya adalah 73,5. Cara yang kedua sama, hasilnya 73,75. Cara yang pertama tadi juga seperti itu. Oke anak-anak, kita akan memasuki untuk cara yang ketiga, yaitu pengkodean atau coding. Cara yang ketiga ini kita gunakan rumus X sementara ditambah sigma FI/DI per sigma FI. Ya, di sini C itu panjang kelas, UI itu adalah kode, dimana UI itu XI min X sementara dibagi C. Oke ya, contoh soal. Nah, ini sama, datanya sama dengan yang tadi. Kita disuruh mencari rataan dengan cara yang ketiga. Penyelesaiannya sama, kita mencari rataan sementara dulu, yaitu 74,5. Namun di sini UI. Nah, ini ya, untuk UI ini adalah XI, ya kan, XI tadi dikurangi dengan X sementara dibagi C, panjang kelas. Panjang kelas dari 40 sampai 49 berapa? 10. Sehingga untuk XI ini 44,5 dikurangi dengan 74,5, hasilnya negatif 30. Negatif 30 dibagi 10, sehingga hasilnya negatif 3. Begitu juga untuk yang kelas kedua, 54,5 dikurangi 74,5, hasilnya negatif 20. Dibagi dengan panjang kelas 10, maka hasilnya negatif 2, dan seterusnya. Nah, ini FI UI ya, sehingga hasilnya adalah di sini FI kali UI ini adalah negatif 3. Maka untuk X bar yaitu ini 74,5 ditambah negatif 3 per 10 dikalikan 10, hasilnya sama. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.